Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Pastikan ya. Ya, jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan main sembarangan karena belakangan ini virus corona sedang merebak lagi ya. Jadi ya Bapak ingatkan lagi, jangan main keluar kalau emang tidak penting. Oke ya? Oke, hari ini kita akan membahas bab baru yaitu tentang KD 3.6 atau di bab 6 kalau di dalam buku panduan kita, yaitu tentang jujur dan adil. Apa sih jujur dan adil itu? Oke, sebelum kita masuk tentang jujur dan adil, kita lihat dulu peta konsepnya. Oke ya, jujur dan adil, peta konsepnya kita baca. Yang pertama adalah pengertian jujur dan pengertian adil. Yaitu setelah itu kita bahas tentang klasifikasi jujur dan klasifikasi adil. Selanjutnya adalah tentang hikmah berperilaku jujur dan hikmah berperilaku adil. Dan yang terakhir adalah implementasi hidup berperilaku jujur dan adil. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perilaku jujur dan adil. Yang pertama adalah jujur dulu. Oke, kejujuran seorang itu dapat diimplementasikan di sekolah dengan yang paling kecil, yaitu tidak mencontek ketika ujian. Jadi hati-hati bagi yang mencontek, bisa dikenakan pasal ya dalam Al-Quran ya. Jadi hati-hati sekali lagi. Oke, pengertian jujur. Kita akan masuk ke dalam pengertian jujur. Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Oke, yang pertama, terhindar dari kemunafikan. Ingat orang munafik seperti apa? Apabila dia berbicara, dia dusta. Apabila diberi amanat, dia berkhianat. Dan lain-lain. Kepalsuan, dalam kata-kata tidak boleh ada yang namanya kepalsuan. Rekayasa, apalagi ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Basa-basi, kepura-puraan, pura-pura sakit, pura-pura ini, pura-pura itu, segala macam jangan. Lalu terakhir adalah manipulatif. Manipulatif itu seperti apa ya? Seperti mengajak seseorang untuk berpihak kepada kita, tapi dengan cara yang tidak jujur. Oke ya. Boleh mengajak orang untuk berpihak kepada kita, tapi harus dengan jujur. Oke? Allah memerintahkan hambanya agar senantiasa berkata dan bersikap jujur kapan saja dan di mana saja. Itu dalilnya ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Oke? Selanjutnya masuk dalam klasifikasi jujur. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Sikap seorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah. Terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Yang kedua, sikap seorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Ya, ini jujur dalam perbuatan. Jadi apa yang diomongin itu yang dilakuin. Kalau kita ngomong A, ya A yang dilakuin. Kalau kita ngomong B, ya B kita lakuin. Jangan hari ini ngomong A, besok B yang dikerjakan. Itu namanya tidak jujur dalam perbuatan. Selanjutnya, hikmah berperilaku jujur. Hikmah berperilaku jujur ini yang pertama, bernilai ibadah. Jelas, bernilai ibadah. Yang kedua, namanya ibadah pasti ada pahala. Ingat ya, gini. Saat seseorang mau berbuat baik, meskipun itu hanya niatnya saja, itu sudah diberikan pahala oleh Allah. Sedangkan kalau kita mau berbuat jahat, tapi hanya niat saja, itu tidak akan dosa. Oke ya, baru niat aja berbuat baik, jujur termasuk berbuat baik ya, baru niat aja berbuat baik itu sudah dikasih pahala sama Allah. Apalagi sudah berbuat jujurnya, pahalanya berlipat lagi. Yang keempat, yang ketiga yaitu memberikan ketenangan batin. Coba orang yang gak pernah jujur, pasti dikejar-kejar kesalahan. Itu udah pasti. Yang keempat, memiliki keberanian yang tinggi. Orang yang jujur itu orang yang berani. Oke? Orang yang jujur adalah orang yang paling berani di dunia ini. Saat dia salah, jujur ngomong, saya salah. Itulah orang yang paling berani menurut Bapak. Bukan orang yang gebuk-gebukan segala macam, bukan. Tapi orang yang bisa jujur adalah orang yang paling berani menurut Bapak. Dan Allah juga mungkin seperti itu. Yang kelima, mendapat kepercayaan yang besar. Tentu saja apabila dikasih amanah, dia gak pernah berkhianat. Kalau ngomong, dia jujur. Gak pernah dusta. Pasti dapat kepercayaan yang besar. Yang keenam, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, memperkokoh proses
berbangsa dan bernegara. Oke, sekarang kita masuk dalam implementasi perilaku jujur. Yang pertama, di sekolah. Nggak nyontek begitu ujian. Bener dong. Membayarkan SPP dengan teratur. Teratur dalam artian begini. Mungkin ini zaman dulu sih ya. SPP sekarang mungkin namanya sudah beda lagi dengan SPP. Tapi kalau kita dititipkan duit sama ibu kita, nah ini untuk bayar SPP, kasihkan ke bendahara. Oke, selanjutnya di rumah. Berkata jujur ketika ingin keluar rumah. Mak, saya mau main ke tempatnya A. Ya main ke tempat A, jangan ngelayap yang kemana-mana segala macem ya. Jangan, apalagi sekarang lagi COVID. Hati-hati. Yang kedua, menepati janji jika berjanji dengan kedua orang tua. Bukan hanya kedua orang tua saja. Nenek, kakek, adik, kakak. Semua itu kalau memang kita janji, ya tepati. Jangan sampai enggak. Yang keempat, yang ketiga, di masyarakat berlaku jujur dan tidak berdusta ketika berkomunikasi. Ini ya, tidak ada manipulatif, tidak ada rekayasa. Oke. Selanjutnya, adil. Kita masuk ke dalam adil. Adil itu dalam bahasa ada sama dan seimbang ya. Adil dalam bahasa itu artinya sama dan seimbang. Adil dalam arti sama merupakan membagi sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahliannya. Misalnya memberikan gaji yang sama kepada karyawan yang mempunyai keahlian dan tanggung jawab yang sama. Artinya gini, adil di sini adalah kalau memang mereka berbuat A, ya berikan hak mereka sesuai dengan perbuatan A mereka. Kalau mereka perbuatannya B, berikan mereka istilahnya hak mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan, yaitu B juga. Jangan mereka melakukan B, kalian berikan hak mereka A, itu salah. Oke, ini adalah arti adil dalam arti sama. Selanjutnya adalah adil dalam arti seimbang. Oke, seimbang adalah memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misalnya orang tua memberikan uang saku kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Misalnya ongkos angkot. Bapak juga lupa ya, ongkos angkot sekarang ya mungkin 3.000 atau 5.000, apa nggak tahu. Misalnya ongkos angkot PP, misalnya ongkos angkotnya 3.000, PP berarti 6.000. Makan 4.000 cukup. Itu artinya seimbang. Nggak lebih, tidak kurang. Kewajiban mereka belajar. Kalau memang orang tua itu misalnya butuh anak itu dengan uang tambahan, misalnya buku atau apa, berikan hak mereka dengan kewajiban yang diberikan, seimbang. Jadi adil dalam arti seimbang itu memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan. Oke, sekarang kita masuk dalam klasifikasi adil. Oke, yang pertama adalah adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil dalam arti ini adalah begini. Pada saat jamnya kita beribadah, ya beribadah. Pada saat jamnya kita istilahnya ingin sendiri, ya ingin sendiri. Tapi begitu ada panggilan Allah untuk beribadah, ya beribadah. Yang wajib. Ya, terutama yang wajib. Sunnah juga begitu. Saatnya kita membaca Al-Quran, ya baca Al-Quran. Saatnya kita berzikir, ya kita berzikir. Saatnya kita sholat sunnah seperti sholat dua, ya kita sholat dua. Oke, seperti itu. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Maksudnya adil terhadap diri sendiri gini loh. Contohnya seperti ini. Tubuh itu butuh istirahat. Pada saat kita harusnya istirahat, ya istirahat. Jangan begadang. Jangan kebalik. Malam jadi siang, siang jadi malam. Tidak, itu salah. Oke? Saat tubuh kita butuh istirahat, ya istirahat. Saat tubuh kita butuh makan, makan. Butuh minum, minum. Butuh kebutuhan lain seperti BAB atau buang air kecil, ya dibuang. Jangan ditunda-tunda, itu nggak adil dengan tubuh sendiri kalau kita menunda-nunda. Oke? Lalu adalah yang ketiga, adil terhadap keluarga. Keempat, adil terhadap orang lain. Yang terakhir, adil terhadap makhluk hidup lain, hewan dan tumbuhan dan lingkungan. Ini yang jelas banyak-banyak
oleh kalian abaikan ya. Adil terhadap makhluk hidup lain, hewan dan tumbuhan. Ada kucing tengah jalan, anak kucing tendanglah. Ada anjing dilemparin batu. Meskipun anjing itu haram, mereka punya hak untuk adil. Jangan ada anjing dilempar. Tidak. Mereka punya hak untuk diadili. Oke? Tumbuhan, jangan main tebang pohon sembarangan. Ada pohon lewat dipetilin, buahnya masih petil-petil diambilin. Itu salah, sayang. Terhadap lingkungan, buang sampah jangan sembarangan. Masa buang sampah di pinggir jalan? Itu salah, itu nggak adil terhadap lingkungan. Lingkungan jadi kotor, banjir. Siapa yang salah? Terkadang yang salah adalah manusia sendiri dengan membuang sampah sembarangan, bakar sampah sembarangan. Akhirnya kebakaran hutan terjadi. Itulah efek dari tidak adil terhadap lingkungan. Selanjutnya, hikmah perilaku adil. Yang pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Jelas, itu sudah sangat jelas ya. Yang ketiga, menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Oke, ini ada lagi implementasi dalam perilaku adil. Yang pertama adalah adil dalam mendamaikan perselisihan. Mendamaikan perselisihan gini, jadi ada satu orang dengan dua orang berselisih. Disesuaikan dengan hak kewajiban mereka. Mesti seperti apa? Misalnya A salah, B benar. Ya perlakukan A itu salah, B itu benar. Jangan disimbangkan gara-gara A benar, sedangkan B salah, tapi mereka diperlakukan dengan yang sama. Tidak. Perlakukan mereka dengan sebagaimana hak mereka. Oke? Hak mereka. Hak mereka diperlakukan benar, perlakukan benar. Hak mereka diperlakukan salah, perlakukan salah. Itu adil dalam mendamaikan perselisihan. Yang kedua adalah adil dalam berkata benar dan sesuai dengan realita yang ada. Yang ketiga, adil walaupun terhadap musuh. Yang memberikan ruang berbicara kepada musuh atau lawan, atau mengakui kelebihan lawan. Ini sangat berat nih ya. Memberikan ruang berbicara kepada lawan bicara kita. Misalnya kita sedang ada cekcok dengan orang lain, misal ya, jangan sampai sih ya, karena bahasan yang kemarin adalah menghindari perkelahian. Oke? Bab kita sebelumnya itu membahas tentang menghindari perkelahian. Memberikan ruang berbicara kepada lawan bicara kita. Jangan kita terus yang nyerocos. Mereka juga butuh namanya menggunakan argumen. Mereka tuh butuh untuk menggunakan argumen mereka. Terus kalau memang mereka benar, ya anggap mereka benar. Mereka tuh benar. Jangan sampai karena mereka benar kita nggak senang dengan mereka disalah-salahin. Tidak, itu tidak adil namanya. Ya, mengakui kelebihan lawan. Kalau memang mereka benar-benar. Kalau memang lawan kita itu ilmunya lebih tinggi daripada kita, akui. Itulah sikap adil. Terbiasa berperilaku jujur dan adil sejak dini. Sekarang kita masuk dalam bahasan baru, yaitu terbiasa berperilaku jujur dan adil sejak dini. Kita harus membiasakan diri sejak dini berkata jujur. Yang kedua, berkata jujur merupakan kunci kehidupan dalam bermasyarakat. Kejujuran dan keadilan akan membuat seseorang dihormati orang lain. Sebaliknya, kebohongan dan ketidakadilan akan membuat seseorang dibenci, dihina, dan tidak dihormati oleh orang lain. Itu sudah jelas. Oke, sampai sini saja. Terima kasih. Semoga sukses, sehat selalu. Jangan lupa ibadah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.